Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arung Benang Project. Kali ini saya akan ajak Anda untuk berkunjung ke Rumah Budaya Keratonan. Lokasinya berada di Jalan Manduro nomor 6, Keratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tempat ini merupakan wisata sejarah dan budaya yang bisa Anda kunjungi di sela-sela wisata kuliner di Surakarta atau Solo. Sebagaimana Rumahku Heritage Hotel di Solo, tempat ini juga dimiliki oleh Ibu Nina Akbar Tanjung. Rumah Budaya Keratonan berdiri di lahan seluas 17.800 meter persegi dengan bangunan utama berbentuk joglo serta bangunan pendukung, perpustakaan, dan resto. Rumah ini sebelumnya adalah milik Mulyadi Joyomartono yang pernah memegang 3 jabatan menteri di era pemerintahan Presiden Soekarno. Selain memamerkan foto, lukisan, dan catatan sejarah serta kebudayaan dalam bentuk pajangan dan multimedia, di Rumah Budaya Keraton juga ada sanggar tari dan menjadi wadah diskusi budaya. Kris Nina Maharani atau yang lebih dikenal sebagai Nina Akbar Tanjung juga menulis buku berjudul Keraton Kasunanan, Kisah Kebangsaan dari Solo yang diluncurkannya pada tahun 2015. Nina memang lahir di Solo, yaitu pada 5 April tahun 1960. Setelah melihat lini masa sejarah Indonesia serta Kasunanan Surakarta ini, nanti kita akan berbincang dengan Mas Bambang yang menjadi pemandu di Rumah Budaya Keratonan ini. Sebelum dipercaya untuk menjadi pemandu wisata di Rumah Budaya Keratonan ini, Mas Bambang sebelumnya bekerja di Rumahku Heritage Hotel. Sekarang mari kita lihat lini masa serta beberapa koleksi yang ada di Rumah Budaya Keratonan sebelum nanti kita berbincang panjang lebar dengan Mas Bambang yang berisi banyak sekali informasi yang bermanfaat buat Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Rumah Budaya Keratonan ini. Tahun 1621 WIC, 1625, 1600, 1602, 1670, pemberontakan Trunojoyo, 1677, Keraton Kartosuro. Ini adalah pajangan 3 dimensi dari Sunan Pakubuwono ke-10. Ada yang menarik di dalam lemari ini yang baru belakangan kami ketahui. Jika Anda berkunjung nanti, jangan lupa untuk melihat slide yang ada di dalam benda berwarna orange di dalam lemari ini. Dingin sih rasanya.
Ini sudah sampai ke ruang 5 nggih Pak nggih. Kebetulan tadi yang di ruang pertama itu isinya hanya pengenalan perjalanan sejarah yang ada di Surakarta. Kebetulan di ruang pertama ini terdiri dari 3 panel. Nah, dari masing-masing panel itu dibagi menjadi 3 bagian perjalanan sejarah. Paling atas, tengah, dan bawah. Untuk yang paling atas niko perjalanan sejarah Surakarta. Lajeng yang tengah perjalanan sejarah nasional kita. Kemudian yang paling bawah ini ada sejarah Eropa atau dunia. Ini yang dimana dari ketiga perjalanan sejarah tersebut saling berkaitan atau berkesinambungan, khususnya di sejarah Surakarta. Ya. Dalam munculnya Trah Kasunanan atau keraton ya. Gitu. Nah, lajeng di lemari kedua Miko itu menceritakan tadi yang di atas ya Pak ya, tentang perjalanan lukisan, ketiga lukisan yang ada di atas. Benar person ya Pak. Nah, itu yang paling tengah itu lukisan tentang perang Mataram di Batavia. Antara Sultan Agung dengan petinggi VOC. Niko di abad 17. Lajeng yang sebelah kanan kok ada Geger Pecinan. Geger Pecinan itu di abad 17. 18. Kartosuro nggih. Nggih. Lah niko Geger Pecinan menika ini yang menjadi masalah yang menyebabkan pindahnya Keraton Kartosuro ke desa Solo. Lalu yang sebelah kiri ada Perang Jawa atau Perang Diponegoro di abad 19. Ini ada tadi ada yang penangkapan Diponegoro tadi. Setelah dari 3 lukisan, Niko lanjut ke lemari, kan ada 4 lemari ya Pak, lemari tanam Niko ya. Itu yang di lemari pertama itu menceritakan tentang Geger Pecinan di Batavia. Nah ini yang di setiap lemari ini ada keker merah atau viewmaster. Tadi lihat, aku pikir pajangan. Diturunkan ke bawah dari slide-nya itu. Kemudian tidak Bu, nanti keluarnya lewat sana. Nggak boleh. Mohon maaf Ibu. Untuk yang ruang lemari kedua ini tentang pecahnya Mataram Pak. Jadi setelah Geger Pecinan melanjut ke pecahnya Mataram ini yang berawal dari pindahnya Keraton Kartosuro ke desa Solo ini pada masa Pakubono II yang kemudian meninggal digantikan anaknya Pakubono III. Nah ini dengan Babad Giyanti.
Oh, Lah Babad Giyanti atau perjanjian Giyanti menika perjanjian antara sang paman dengan keponakan. Aku bumi ya. Nggih. Menika. Nah, lajeng lanjut ke lemari 3. Lemari ketiga menika wonten penangkapan Diponegoro yang dimana dari isi lemari 3 itu meliputi dari lukisan Raden Saleh. Oh iya, itu yang penangkapan Diponegoro dan pertunjukan pada waktu itu yaitu rampokan macan. Jadi antara kerbau hutan diadu dengan singa. Itu. Dan nah itu apabila dari sang kerbau hutan itu menang, bisa memenangkan singa, itu rakyat itu seolah-olah kayak bersorak-sorak seperti itu karena dari banteng atau kerbau hutan itu melambangkan rakyat jelata. Kemudian singa itu melambangkan orang-orang Belanda, penguasa Belanda. Yeah. Kemudian yang di lemari terakhir ini dijawab bersolek. Ya itu kadang singa yang menang, kemudian banteng yang menang karena pada waktu itu kan suatu acara atau pertunjukan terhadap masyarakat gitu loh Bu. Yeah. Lalu di lemari keempat ini di era Jawa Bersolek. Jawa Bersolek menika di Pakubono ke-9. Pakubono ke-9 ya. Kemudian ada Mangkunegoro 4. Pangeran Sambernyawa. Bukan Pak, Pangeran Sambernyawa itu Mangkunegara 1, Raden Mas Said. Ini yang keempat ya. Keempat ini yang mendirikan pabrik gula Colomadu dan Tasik Madu yang ada di Karanganyar. Mangkunegara 4 itu ya. Iya. Yang bikin pabrik gula itu, salah satu selirnya ya. Yang kemudian cerita berakhir sampai ke buku Max Havelaar. Karya dari Douwesdekker atau Multatuli tersebut ya. Menika mengisahkan waktu perjalanan di Lebak atau Banten. Sang Douwesdekker waktu menjabat sebagai asisten gubernur di Lebak atau Banten. Lebak Banten. Iya, menika melihat ya apa yang dilakukan bangsanya terhadap bangsa Indonesia pada waktu itu di Lebak ini sungguh tidak manusiawi, yang dimana sang Douwesdekker tersebut sampai mengadu ke gubernur, tetapi tidak ditanggapi, justru malah dipulangkan ke negaranya. Nah, yang berakibat dipulangkan ke negaranya ini dengan bukunya Max Havelaar tersebut, ya. Sang Douwesdekker ini ketemu dengan saudagar kopi, yang dimana semua tulisan bahwa pada waktu itu pengalaman sang Douwesdekker yang ada di Indonesia ini semuanya diserahkan terhadap penjual kopi itu tadi, yang dimana pada waktu itu satu-satunya yang memiliki mesin cetak di waktu itu. Nah, akhirnya akibat feodalisme atau kekejaman Belanda terhadap bangsa Indonesia ini booming di Eropa itu, yang berdasarkan cerita dari buku Max Havelaar niko. Itu menimbulkan politik etis. Ya lah, niko lanjut lajeng ruangan keempat, ruang merah ya. Ruang merah niko. Ruang merah ya. Ruang merah niko ada tanam paksa. Tanam paksa. Yang dimana setelah bangkrutnya VOC, ini dikendalikan oleh pemerintahan Belanda secara langsung, yang kemudian mencetuskan sistem tanam paksa tersebut. Ya, itu menjadi salah satu di mana Indonesia ini dijajah dari tanam paksa tersebut, yang kemudian sampai muncul kebijakan politik etis atau politik balas budi terhadap Belanda oleh bangsa Indonesia. Lah, untuk kebijakan tersebut ini meliputi edukasi, irigasi, dan emigrasi. Untuk edukasi itu sendiri ya, ini di mana pada waktu itu banyak didirikan beberapa sekolahan atau gedung di Indonesia ini ya. Kemudian untuk irigasi ini semacam pengairan sawah. Jadi
kayak dibikin saluran-saluran air untuk masyarakat yang dimana pada waktu itu banyak yang memiliki sawah-sawah tersebut. Lalu untuk emigrasi ini pada waktu VOC ini kan orang-orang Jawa ini banyak dibawa ke negaranya sampai ke Amerika Selatan. Suriname. Yang sampai sekarang jadi Suriname itu. Niko. Nah ini banyak dipulangkan ke Indonesia lagi. Kemudian sampai ke Nota Kartini. Nah, di mana pada waktu kebijakan politik etis tersebut, khususnya di bidang edukasi, ini yang paling berjasa terhadap keluarga Kartini. Makanya dibukukan di Nota Kartini dengan judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang, Niko. Nah, setelah dari Nota Kartini, dan lanjut Pak, yang di papan itu ya, kesadaran bangsa. Ini yang dimana munculnya beberapa organisasi atau lahirnya organisasi. Ada Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, sampai ke Syarikat Islam. Nah, ini yang dimana dunia ini mengatur tentang perdagangan antar kelompok. Nah, setelah dari kesadaran berbangsa menikah lanjut, dimana munculnya gerakan radikalisme atau partai politik pertama kali di Indonesia yang diawali dari indis partai ini oleh ketiga serangkai. Lalu ada Muhammadiyah, NU, Parindra, PNI sampai ke PSI ya, menikah sosialis. Dan menikah lebih ke komunis. Sosialis menikah kiri lah ya. Lajeng menginjak proklamasi kemerdekaan. Ini di mana pada masa sulit di Surakarta pada waktu pergantian kekuasaan gitu. Dari Jepang ke Belanda, ini khususnya pemerintahan adat di Surakarta yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran, yang dimana setelah proklamasi kemerdekaan ini kerajaan ini mau dibawa kemana? Gitu. Nah, akhirnya lanjut ya ke ruang revolusi total Niko. Ya, Niko dari Kasunanan dan Mangkunegaran Niko akhirnya sepakat sama-sama untuk mengirimkan telegram terhadap Soekarno, yang dimana isinya ini tentang ucapan selamat atas proklamasi kemerdekaan. Yang kemudian dari kedua kerajaan yang ada di Surakarta ini memaklumatkan wilayahnya berdiri di belakang NKRI. Kemudian disambut oleh Soekarno. Akhirnya Surakarta ini ya, yang proklamasi berakibat revolusi ini, di mana munculnya daerah istimewa Surakarta. Nah, tetapi untuk daerah istimewa Surakarta ini ya, ini hanya bertahan sampai 1 tahun. Hanya setahun. Hanya setahun. Hanya 1 tahun di tahun 1945. Yang kemudian 1946 ini ada pencabutan Swapraja yang dilakukan oleh Soekarno, yang dimana Surakarta dinyatakan gagal menuju daerah istimewa tersebut. Alasannya? Alasannya dari awal ya Pak, ada beberapa faktor yang dimana setelah diberi gelar untuk wilayah Surakarta menuju daerah istimewa ini oleh Soekarno untuk menentukan nanti siapa yang menjadi pemimpin di daerah istimewa tersebut, yaitu antara Kasunanan dengan Mangkunegaran. Nah, pada waktu itu sebetulnya tidak akur, nggak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mau mengalah, saling berebut kekuasaan menikah seorang pemimpin untuk daerah istimewa. Nah, ini. Lalu untuk faktor kedua yang dimana pada waktu itu munculnya beberapa organisasi, salah satunya pimpinan dari Dr. Muwardi ini, Pemuda Barisan Banteng Surakarta,
Nah, menika yang mengatasnamakan dengan gerakan anti swapraja. Tapi itu jelas. Nah, ini kasusnya di mana pada waktu dibantu oleh pemerintahan militer, ini banyak menculik para patih yang ada di keraton dan kepatian itu yang tidak segan-segan untuk menghilangkannya. Bahkan Pakubuwono ke-12 pun bersama ibunya sempat diculik, yang dimana dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya terhadap rakyat, bubarkan daerah istimewa atau perang. Ini salah satu faktornya. Kemudian faktor lain di mana kaum intelektual yang pada waktu itu di Surakarta, termasuk di daerah karesidenannya itu, yang dimana banyak terjadi di Klaten dan Boyolali. Itu yang dulunya ingin melepaskan daerah karesidenannya terhadap Surakarta ini, yang apabila masih lanjut menuju daerah istimewa ini. Ini karena ditakutkan apakah Surakarta nantinya ini masih ada kaitannya dengan pemerintahan kolonial. Itu yang ditakutkan itu terhadap kaum intelektual. Kemudian situasi politik, Pak, itu pasti ya. Pasti itu memanas, yang menyebabkan situasi tidak kondusif lagi di Surakarta ini. Akhirnya oleh Soekarno dibekukan atau dicabut untuk menghindari konflik lagi. Iya. Nah, setelah Surakarta ini dinyatakan gagal, kemudian menuju ke wilayah provinsi. Ya, akhirnya dengan daerah karesidenannya tadi itu bisa bersatu kembali. Sampai sekarang ya Pak. Tapi nggak pernah ada usaha untuk mengistimewakan lagi ya Mas? Dulu setelah dinyatakan gagal ya di tahun 1948an itu Bu ya. Itu banyak juga ya dari beberapa tentara sekutu ini, yang khususnya boneka-bonekanya ini. Ini yang dimana bertolak ke keraton untuk ketemu dengan Pakubuwono ke-12 ini, hanya ingin mengajak kembali ke daerah Swapraja. Nah, tetapi ditolak langsung terhadap Pakubuwono ke-12 ini, yang dimana kaitannya tadi sudah memaklumatkan wilayahnya bergabung di belakang NKRI itu tadi. Jadi sampai itu sekarang ini mungkin sudah pecah belah. Mungkin untuk pembentukan daerah istimewa ini ataukah mungkin masih dalam wacana atau kajian lagi. Itu urusan pemerintah nanti. Dan lanjut ya, Jepang menyerahkan kekuasaannya ini berkaitan dengan militer. Ini yang dimana setelah Jepang mengalami kekalahan terhadap perang sekutu di Perang Dunia Kedua, ini menyebabkan situasi pemerintahan Jepang di Indonesia ini melemah. Yang awalnya dulu banyak merekrut orang-orang Indonesia, khususnya yang usia muda, ini yang dimana dijadikan semacam tentara bentukan seperti Shusintai, Kyai Bondan ini yang fungsinya untuk kesiagapan, membantu pemerintahan Jepang terhadap serangan-serangan dari sekutu dulunya. Lalu menuju Republik Indonesia ini di akhir tahun 1945 ya, yang dimana proses penyerahan sebilah samurai terhadap Jepang oleh sekutu ini yang menyatakan Jepang kalah, yang akhirnya berhasil dikuasai pemerintahan kolonial lagi ya. Ini pemerintahan kolonial ini masuk ke Indonesia yang kedua, tetapi atas dukungan
sekutu atau nikah itu tadi, yang untuk merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Nah, setelah berhasil dikuasai kolonial, otomatis dari pemerintahan Indonesia ini sendiri sudah berubah ya setelah proklamasi kemerdekaan, yang dimana pada waktu itu sampai banyak terjadi peperangan, Pak. Yang seolah-olah untuk pemerintahan Indonesia ini tidak gampang hanya langsung digantikan terhadap pemerintahan kolonial tersebut. Nah, ini sampai munculnya diplomasi atau perjanjian ini kok dari Linggarjati ini oleh Sultan Syahrir ini yang di Kuningan ya, Linggarjati. Nah, kemudian merasa perjanjian Linggarjati ini dilanggar, muncul perjanjian baru di atas kapal, perjanjian Renville nih. Nah, sampai agresi militer. Lalu muncul perjanjian yang ketiga ini oleh Muhammad Rum, makanya dinamakan perjanjian Rum-Royan, yang dimana dari pemerintahan Indonesia ini untuk menuju ke diplomasi terakhir wilayah Indonesia ini harus diikutsertakan dalam konferensi meja bundar. Nah, akhirnya berakhir sampai ke konferensi meja bundar tersebut, di mana di 1949 ya ini dari pemerintahan kolonial dan sekutu baru mengakui kemerdekaan Indonesia secara mutlak atau penuh. Itu ya. Kemudian sampai penyerahan kekuasaan di Surakarta ini yang dimana dengan serangan umum 4 hari 4 malam di Surakarta. Jadi di selama 1949 sebetulnya tidak hanya di Surakarta saja nih Pak ya. Di Surabaya juga ada dengan terkenal pertempuran apa itu namanya itu ya. Lalu yang di Jogja dengan terkenal 1 Maretnya itu, di Semarang, Ambarawa, sampai ke Bandung gitu. Nah, ini di Solo atau Surakarta ini yang dipimpin langsung oleh Slamet Riyadi ini yang sekarang jadi jalan utama di Surakarta ini, yang akhirnya berhasil dikondisikan oleh Letkol Slamet Riyadi. Lalu Surakarta ini berhasil dikuasai kembali oleh Letkol Slamet Riyadi, yang kemudian di tahun 49 juga ya, ini serah terima kekuasaan berada di dalam Stadion Ermaladi. Bisa Pak? Manahan. Sriwedari. Ya, ya. Ini foto beberapa tokoh di Surakarta, termasuk Pakubuwono ke-12 ini waktu menyaksikan penyerahan kekuasaan wilayah Surakarta di dalam Stadion Sriwedari. Menika Pak. Pakai kacamata hitam menika. Nah, lalu foto di sebelahnya yaitu menika beberapa tentara sekutu ini yang sepertinya menunggu jemputan ya Pak, yang akan dipulangkan ini ya. Ini berada di jalur kereta api Jalan Slamet Riyadi Pak. Oh iya, yang sekarang masih ada itu ya. Menika Jalan Slamet Riyadi. Ya, lajeng menika foto sang proklamator dan Syahrir ya. Syahrir menika mungkin lebih terkenalnya otaknya Soekarno nih sang pemikir nih lebih ke itu. Lalu ada foto Jenderal Sudirman ini waktu beliau mendapat gelar seorang jenderal ya, tetapi tidak lama merasakan sebagai seorang jenderal nih, yang dimana setelah diangkat menjadi jenderal nih, penyakitnya mulai kambuh ya. Lalu didampingi pada waktu itu stafnya ini ada Pak Harto gitu. Yang sebelahnya Pak Garot waktu masih muda. Garot Subroto. Iya, Garot bukan? Garot Subroto atau bukan? Bukan Pak. Saya nggak tahu. Bukan itu. Bukan ya. Lalu ini tram ya, tram pertama kali di Indonesia ini. Ini di Solo? Kalau tidak salah di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oh, Republik Indonesia. Tidak salah di Surabaya ini.
Nggih, nika ruang kelima nggih. Monggo lanjut ke ruang 6. Ruang selanjutnya lah nika Pak, ini kan harusnya sebelum di ruang revolusi total nika kita ke ruang Sini dulu, revolusi ya. dulu ini. Ini di mana di tahun 1942 Jepang pertama kali mendarat di Kalijati, Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian sampai terjadi insiden terhadap Belanda yang dimana memaksa Belanda untuk menyerah terhadap Jepang. Kemudian ini ada rumah bersejarah, tempat penandatanganan serah terima Kalijati. kekuasaan nih dari Belanda ke Jepang. Yeah. Yang kemudian di 1942 ini pemerintahan Belanda berakhir Pak di Indonesia berakhir lalu digantikan oleh Jepang. Kurang lebih sekitar 3,8 bulan sampai ke proklamasi kemerdekaan nika. Di penyerahan kedaulatan, proklamasi. Kalijati. Nah ini Pak, setelah proklamasi kemerdekaan ini yang untuk ini ya Pak ya, Rumah Budaya Keratonan ini awal pertama dibeli di tahun 2013. Kemudian selang berapa bulan mulai direnovasi sampai kurang lebihnya ya sekitar 8-9 bulan di akhir 2014. Lalu kemudian mulai dibuka kecil-kecilan untuk pengenalan awal mula Rumah Budaya Keratonan ini yang dimana sebelumnya ini belum ketemu dengan alamat rumahnya ini. Kemudian sampai ketemu dengan nama Rumah Budaya Keratonan yang kemudian mulai grand opening itu yang dimana pada waktu itu konsepnya kudu bentoyong Pak. Kudu bentoyong. Kudu bentoyong itu kalau dalam istilahnya Jawa itu kita harus benar-benar bekerja gitu ya Bu ya. Jadi tidak santai-santai gitu. Jadi saya harus ini seolah-olah kayak mengejar sesuatu, impian seperti itu. Harus benar-benar serius dan kerja keras betul. Dalam istilah kudu bentoyong. Oh ya, tadi belum memperkenalkan diri. Saya perkenalkan, nama saya Bambang, saya staf di Rumah Budaya Keratonan. Mas Bambang sinten? Saya Bambang Julianto Pak. Ini saya alhamdulillah sebagai tour guide di Galeri Sejarah Surakarta, yaitu mulai dari awal yaitu bagian dari Rumah Budaya Keratonan yang betul Ibu. Dulu Mas Bambang itu di rumahku. Saya lama di rumahku juga. Keras Mas. Nika sampai 2017 nika untuk galeri sejarah ini sudah dikonsep dan dibikin, yang kemudian di tanggal 13 Oktober 2018 Galeri Sejarah Surakarta ini resmi dibuka atau diresmikan, yaitu oleh Dirjen Dinas Pariwisata. Yang berikutnya ada beberapa tamu VIP nika anak atau cucu dari mantan Presiden RI. Mulai dari Pak Karno sampai Pak Jokowi dari keluarganya pada waktu itu. Nah ini ya alhamdulillah sampai sekarang berdiri. Terus ini lanjut setelah dari ruang revolusi nika ke Solo masa kini Pak, atau Solo sekarang. Ini dimana ada arsitektur atau bangunan. Jadi beberapa bangunan yang meliputi juga bangunan cagar budaya yang ada di kota Solo.
Salah satunya ada Keraton Kasunanan, nggih, Museum Radia Pustaka, Nggih. ada Masjid. juga masjidnya Kasunanan. Keraton Kasunanan niku Masjid Agung, nggih. Kemudian ada seni budaya dan kuliner. Kuliner. Dari seni kebudayaan Karawitan, kemudian ada seni kebudayaan seni tari tradisional, ya. Cukup suket cukup Slamet Gundono nggih. Gundono, nggih. Pun sedo Pak. Nggih, mun sedo. Slamet Gundono niku. Slamet Gundono. Wayang suket. Nggih, wayang suket. Tapi itu apa daun? Rumput. Rumput, nggih. Sampai Rumput seni panjang. membatik nih yang ada di Kota Solo. Oh, nggih. Tidak lupa didampingi beberapa kuliner khas Kota Solo. Termasuk wayang orang. Ya, ada nasi liwet, dimlo, sate kere, cabuk rambak. Berso Pak sate kere? Dereng. Sate kere menika tempe gembus. Oh, tempe gembus. Sate tempe gembus, ya dibikin sate, tetapi tidak hanya tempe gembus saja Pak. Menika wonten jeroan sapi nipun. Makan pakai kupat atau lontong. Nggih. Termasuk tradisional Pak menika. Nggih. Ada cabuk rambak juga ini yang Cabuk rambak. sudah mulai hampir punah Pak. Cabuk rambak itu sama Bu ya, ini kupat, ketupat itu dipotongin tipis-tipis. Ini biasanya pakai pincuk daun itu. Itu dimakan, di atasnya ini di setiap potongan ini ditutulin sama sambal cabuknya itu atau wijen. Oh, cabuk itu. Iya, terus kemudian ada rambak sapi atau kulit yang Kulit buat sapi, iya, cokotannya itu. Nah, itu cabuk rambak. Cabuk Nah, rambak. ini identik untuk jualannya ini biasanya campur dengan nasi liwet. Nasi liwet. Ya, nasi liwetnya itu. Nasi liwet juga tahu. Campur rambak belum tahu. Oh, cabuk rambak. Slamet Gundono. Nah, nikah. Ini ya, wayang suket. Iya, Tadi. Terus mereka terakhir. Ya, ini sampun. Solo masa kini atau Solo sekarang jadi kunjungan terakhir di Oh, terakhir. sejarah. Tadi kita dari depan. Oh. Iya, Pak. Ya penutupnya Mas Bambang Iya. napa ingkang badhe dipun sampaiaken. Terakhir Pak, ini pesan saya ya kagem lari-lari nem mawon buat generasi penerus, jangan sampai meninggalkan sejarah lama gitu. Karena kita semua juga termasuk dari bagian sejarah tersebut. Itu aja Pak J, matur sembah nuwun atas kunjunganipun di galeri sejarah menika. Sehat, salam sungkem kagem panjenengan. Nggih, matur nuwun Mas Bambang. Sami Pak. Sehat selalu. Amin amin.